Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran sejarah di kelas 11 IPS. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang peristiwa di Eropa yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia bersama saya Lili Ulfahani SPD. Oke, adapun tujuan pembelajaran kali ini ada 3 poin. Yang pertama adalah menjelaskan peristiwa-peristiwa penting di Eropa, yaitu Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, abad pencerahan atau Aufklärung, dan revolusi industri. Kemudian yang kedua memahami pemikiran-pemikiran yang mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat Eropa selama periode Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, abad pencerahan atau Aufklärung, dan revolusi industri. Kemudian yang ketiga menganalisis pengaruh pemikiran dari Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, abad pencerahan atau Aufklärung, dan revolusi industri bagi kehidupan bangsa Indonesia serta bangsa lain di dunia pada masa ini. Nah, yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang Renaissance. Ya, untuk kali ini kita akan fokuskan kepada materi Renaissance ya. Apa itu pengertian Renaissance? Renaissance berasal dari istilah Renaissance. Renaissance dari bahasa Prancis yang berasal dari kata rinascita, bahasa Italia yang artinya kelahiran kembali. Apa itu yang lahir kembali? Nah, kalau dari pemenggalan kata berasal dari kata re, kembali, dan naître yang artinya lahir, yang dalam bahasa Prancis itu berakhir lahir kembali. Nah, yang lahir kembali di sini adalah lahirnya kembali orang Eropa yang mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang rasional. Yang hal ini terjadi karena pada abad pertengahan, sebelum munculnya zaman Renaissance ini, kehidupan di Eropa diatur dalam teosentris, di mana segala sesuatunya berpusat pada kepercayaan atau agama. Nah, jadi Renaissance adalah lahirnya kembali ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang bersifat rasional. Oke, kemudian apa faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya gerakan Renaissance? Nah, yang pertama adalah adanya dominasi gereja dalam segala aspek kehidupan, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Semuanya diatur oleh gereja. Nah, kemudian kebebasan berpikir yang sangat dikekang. Hal ini disebabkan karena doktrin yang menyatakan bahwa menyelidiki alam sama halnya menyelidiki kekuasaan Tuhan yang dianggap dosa. Nah, kemudian berkembangnya paham rasionalisme. Nah, berkembangnya paham rasional inilah yang mengutamakan kebenaran berdasarkan akal pikiran. Nah, kemudian timbulnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan mengubah perasaan pesimis menjadi optimis. Dan yang kelima yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Nah, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki ini nanti membuka mata Eropa. Ternyata di dunia timur lebih maju dan memicu nanti terjadinya yang namanya penjelajahan samudra atau penemuan daerah-daerah baru. Kemudian yang keenam adalah penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Jadi penemuan mesin cetak ini kemudian memicu lahirnya gerakan Renaissance. Mengapa? Karena informasi lebih mudah didapatkan atau diperoleh. Sehingga informasi dari manapun bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, kemudian tokoh-tokoh Renaissance dan wujud-wujud kebudayaan Renaissance. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh Renaissance. Itu di sini kita akan bahas 4 saja. Yang pertama adalah Leonardo da Vinci. Jadi Leonardo da Vinci ini adalah seorang pelukis, pemahat atau pematung ya, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia. Jadi kalau kita lihat di sini ya, zaman dulu itu mereka punya multiple intelligence, punya banyak sekali keahlian ya. Yang terkenal dari Leonardo da Vinci ini adalah lukisannya yang berjudul Mona Lisa, yang kemudian mengilhami seorang novelis ya, yang menulis sebuah buku berdasarkan
inspirasi terhadap lukisan Mona Lisa itu yaitu Da Vinci Code. Ini bahan literasi untuk kalian ya, coba kalian baca novel Da Vinci Code, itu sangat-sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah tokoh yang namanya Nicolaus Copernicus. Dia ini adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia yang mengembangkan teori heliosentris. Apa itu heliosentris? Heliosentris itu adalah teori yang menyatakan bahwa pusat tata surya kita itu adalah matahari, di mana planet-planet termasuk bumi mengelilingi matahari. Dan teorinya inilah sangat bermanfaat bagi dunia sains dan bisa kita nikmati sampai saat ini. Kemudian yang berikutnya yaitu William Shakespeare. Dia adalah seorang pujangga, dramawan, dan aktor asal Inggris. Dia juga disering sebagai penyair nasional Inggris yang dijuluki Pujangga dari Avon. Karyanya sangat banyak dan terkenal, yang diantaranya adalah Hamlet, Macbeth, Julius Caesar, dan tentunya ada suatu karya yang fenomenal yang kemudian diadaptasi menjadi judul film, kemudian drama, yaitu namanya Romeo and Juliet. Kemudian ada Michelangelo. Nah, Michelangelo ini dia adalah seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan arsitek. Karyanya yang sangat luar biasa itu adalah studi anatomi dalam seni rupa, di mana dia bisa memahat manusia itu udah sangat detail sekali, termasuk syaraf-syaraf, ya kan, ekspresi wajah. Nah, karyanya yang terkenal yaitu Patung David, ya. Kemudian ada juga Gereja Santo Petrus dan lainnya. Nah, ini adalah wujud kebudayaan dan tokoh-tokoh dari Renaissance. Nah, hal ini berkembang itu karena sebelumnya pada masa gereja itu, dogma gereja itu sangat dilarang. Tapi setelah munculnya Renaissance, banyak sekali tokoh-tokoh kebudayaan, tokoh-tokoh sains ya yang berkembang, jadi membuka wawasan baru bagi masyarakat Eropa kala itu. Kemudian, apa dampak Renaissance? Renaissance ini nantinya menimbulkan dua dampak bagi kehidupan manusia. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah kebebasan berpikir. Jadi orang sudah mulai berpikir ya, bebas berpikir. Dan ini nantinya menciptakan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang tadinya kebebasan berpikir itu dilarang, sedangkan kita tahu ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang, tercipta karena adanya pemikiran dari manusia. Kemudian kesenian berkembang secara bebas, kesenian ya, pementasan drama, opera ya. Kemudian seni pahat, seni lukis itu sangat berkembang. Kemudian tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Kemudian berikutnya, dampak positifnya adalah pencarian daerah baru atau penjelajahan samudra. Ini dampak positif. Dampak positifnya, jadi dikenallah daerah-daerah baru seperti Amerika, India, Australia, termasuk Indonesia ya nantinya. Itu merupakan dampak positif dari Renaissance ini. Kemudian ada dampak negatif. Dampak negatifnya adalah masyarakatnya cenderung individualistik. Individualistik kemudian diikuti dengan degradasi moral karena kehidupan tidak lagi mengacu pada agama. Sehingga orang sudah meninggalkan agama dan mulai melakukan hal-hal yang dilarang agama. Kemudian berkembangnya nudisme. Nudisme ini adalah paham terlanjang ya, jadi banyak sekali contoh patung-patung tanpa busana ya, seperti itu. Kemudian karya-karya abad pertengahan itu dipandang rendah, padahal banyak karya-karya abad pertengahan itu yang sangat luar biasa, terutama dalam hal arsitekturnya. Kemudian kurangnya keyakinan terhadap agama, jadi manusia sudah mulai meninggalkan agama. Nah, kemudian apa
dampaknya bagi Indonesia, pengaruh Renaissance ini terhadap Indonesia, kita bisa cek dari pencarian daerah baru atau penjelajahan samudera. Jadi Renaissance ini adalah sebuah peristiwa di mana manusia membebaskan diri dari namanya dogma-dogma gereja yang nanti memunculkan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Nah, yang kemudian perkembangannya sangat pesat sekali. Salah satunya adalah yang tadi teori heliocentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus tadi. Kemudian berkembangnya juga yang namanya humanisme. Nah, kemudian paham-paham ini, paham rasionalisme, humanisme ini memunculkan masyarakat Eropa ya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga terciptalah namanya kompas. Kemudian mereka mulai mencari daerah-daerah baru. Salah satunya terilhami oleh yang namanya teori heliocentris, yang dimana nanti dibuktikan melalui penjelajahan samudera dari bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Nah, dari sinilah nanti para penjelajah bangsa-bangsa Eropa itu menemukan Indonesia, dan dimulailah era yang namanya penjajahan. Berkembangnya nanti kolonialisme dan imperialisme. Salah satunya adalah Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh bangsa Portugis, di mana pengaruhnya nanti itu lebih kepada arsitektur. Ya, kalau kita lihat banyak sekali ya seni-seni arsitektur peninggalan masa kolonial yang berkembang di Indonesia. Nah, ini banyak ditemukan di bangunan seperti gereja, kantor-kantor pemerintahan, jembatan, stasiun, dan benteng. Oke, nanti kalian bisa analisis ya, bisa mengamati apa saja pengaruh Renaissance ini bagi Indonesia. Oke, untuk materi Renaissance Ibu cukupkan sampai sekian. Kita bisa buka diskusi lebih lanjut. Kalau ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian pertanyakan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.